Halo guys, welcome back again to my channel. So, di video malam hari ini kita akan kembali melanjutkan series untuk altcoin. Seperti biasa, analisis hari ini disponsori oleh MiTrade, salah satu platform trading yang saya pakai karena di sini kalian bisa trading di semua aset kelas, baik dari cryptocurrency, saham, forex, komoditas, metal, dan lain sebagainya. Bisa kalian trade semuanya dalam satu platform ini. Jadi kalian tidak perlu capek-capek untuk membuka akun di banyak broker untuk bisa trading di semua aset kelas. Link untuk pendaftarannya sudah ada di description box di bawah. Untuk kalian yang tertarik bisa aja langsung klik dan mendaftar. So, pada video hari ini saya akan bahas untuk Cardano guys. Setelah kemarin kita sudah bahas untuk Ethereum, kita sudah bahas untuk XRP, kali ini kita bahas Cardano. Kira-kira apa yang bisa kita lihat dari Cardano pure secara teknikal dan area-area mana saja yang perlu kita antisipasi berikutnya untuk peluang short maupun long. Oke, saya bakalan bahas tentunya untuk perspektif investor dulu gitu ya. Mungkin kalau misalnya dari investor Cardano pertanyaannya adalah kok kira-kira kalau misalnya kita drop lagi, area mana lagi yang bisa dijadikan area untuk mengakumulasi gitu. Nah, jika itu pertanyaannya, maka saya pengen menjawab dengan membuka chart dengan time frame yang besar, guys. Weekly maupun monthly. Jadi kita mulai weekly aja langsung, guys. Dan kalau misalnya kita perhatikan, Cardano, jika kita ukur, itu sudah mengalami penurunan sebesar 92%, guys. Hampir 93%. Jadi diskonnya itu udah luar biasa dalam gitu ya. Untuk kalian yang tentunya berminat untuk menjadi investor Cardano, dan mungkin merasa terlalu mahal kemarin di tahun 2021, ya sekarang kalian udah dikasih harga diskon 90 lebih persen. Jadi ya kalau misalnya kalian tertarik, mungkin ini sudah sebenarnya saat-saat yang baik untuk start melakukan akumulasi. Tapi kalau misalnya kalian mau mencari level-level gitu ya yang lebih baik gitu ya kalau untuk mau start akumulasi, artinya kita pengen lihat ada area support berikutnya di sebelah mana gitu. Maka sebenarnya kalau misalnya teman-teman perhatikan, ini kita melihat ada sebuah struktur nanti di sekitaran area 0,18 sampai 0,17 itu adalah next area major supportnya guys. Setelah ini kita sudah akan langsung menuju ke 0,1. Oke, jadi dua level ini guys. Kalian mungkin bisa perhatikan di 0,17 sampai 0,18. Kemudian kalau misalnya itu pun jebol, maka next tempat yang bisa kalian akumulasi adalah sekitaran 0,1. Kalau jebol lagi, yang saya pribadi tentunya tidak expect akan terjadi ke Cardano, maka next targetnya sudah ada di 0,03. Oke, tapi saya rasa kita tidak akan menyentuh sampai ke sana. Mungkin antara range 0,18 sampai 0,17 atau maksimal nyampe ke 0,1. Bagi saya itu adalah maksimalnya, max span-nya untuk Cardano gitu ya. Jadi itu adalah kedua area yang bisa kalian manfaatkan apabila kita bisa nyampe ke sekitaran area tersebut. Untuk sekarang sebenarnya kita sedang di pertengahan area support and resistance, oke? Area resistance terdekat kalau misalnya kalian perhatikan ini adalah area all time high sebelumnya. Yang di cycle kali ini menjadi area yang sangat-sangat kuat, oke, terus dipertahankan, tapi pada akhirnya kita juga jebol dari sana, dan sekarang kita mendekati area support berikutnya yang tadi saya sampaikan di sekitaran 0,17 sampai 0,18. Dan itu sebenarnya tidak terlalu jauh lagi dari sini kalau misalnya teman-teman ukur gitu ya. Maka itu paling cuma penurunan sekitaran 25% lagi gitu ya, dan kita sudah mencapai area tersebut. Dan kita tidak bisa memungkiri juga bahwa kita sekarang sudah start melihat adanya divergence, mulai start tercipta di sini. Oke. Teman-teman bisa melihat di daily chart bahwa kita membuat lower low di sini. Tapi di indikatornya kita sudah start untuk building higher low. Artinya kita bisa mendapatkan adanya indikasi bahwa momentum bearish sudah start untuk berkurang guys. Sudah start untuk berkurang bukan berarti kita langsung akan reversal ya guys. Tapi dengan adanya indikasi tersebut ya kita bisa expect gitu ya bahwa tidak lama lagi mungkin Cardano at least akan menemukan local bottomnya atau tidak justru bottom untuk bear market kali ini.
Nah, kalau misalnya teman-teman yang merupakan trader, tadi kalau untuk investor ya dua area tadi ya, 0,18 dan juga 0,17, atau kalau itu jebol, 0,1 akan menjadi area max pain-nya bagi saya gitu ya, menurut saya adalah seperti itu. Tapi kalau teman-teman yang lebih prefer mungkin untuk trading, maka yang bisa kalian manfaatkan mungkin adalah trendline yang tercipta di sini guys. Untuk sementara, saya rasa di sekitaran area di sini, kita akan mendapatkan semacam pullback dulu guys. Pullback ke sekitaran area di sini gitu ya. Pullbacknya bisa dimulai antara di sekitaran area di sini atau area yang tadi saya sebutkan di sekitaran 0,18 di sekitaran area range di sini. Maka ini adalah peluang sebenarnya untuk para swing trader gitu ya. Kalau ternyata kalian memang mendapatkan adanya setup di sini, kemudian kalian masuk di sekitaran area range di sini. Saya rasa ini adalah sebuah area yang cukup baik untuk start mencari setup untuk long guys. Dan menargetkan kemana? Targetnya minimal ke area trendline di sini. Oke. Dan kalau kita sampai mampu kembali ke area trendline, ini tentunya bisa kita jadikan sebagai peluang untuk short lagi. Selama kita tidak mampu break di atas area trendline tersebut. Oke, kalaupun kita breakout guys, tetapi breakoutnya mungkin di bawah area yang saya highlight di sini, 0,39 sampai 0,4 itu adalah area major resistance-nya. Kalau kita sampai break, saya rasa ini bukan peluang long yang baik guys. Oke, kenapa? Karena dari segi RR, maka ini tidak akan memadai. Berbeda kalau misalnya kalian cari peluang long dari sini, oke, maka mungkin kalian bisa proteksi diri kalian di bawah sini, sedangkan reward-nya adalah minimal nyampe ke area trendline. Oke, jadi ini secara RR harusnya masih masuk minimal 2:1 lah. Tapi kalau misalnya teman-teman masuk long dari sekitaran area yang tadi saya sebutkan di sini. Oke, kalau misalnya teman-teman masuk baru ketika dia breakout dan langsung masuk, ini secara RR bagi saya tidak memadai. Akan lebih baik kalau misalnya teman-teman memang berniat untuk mencari long lagi setelah kita breakout di atas area ini, maka saya pengen melihat Cardano untuk mampu reclaim dulu di atas area yang saya highlight di sini, alias kita tembus dulu di atas area 0,4. Baru dari sana saya akan tunggu pullback-nya di sini, oke? Dan kemungkinan dari sana kita akan melihat adanya potensial inverse head and shoulder tercipta. Dan dari sini ini bisa menjadi peluang long berikutnya untuk teman-teman yang swing trade. Jadi kalau untuk sementara gitu ya, karena kita mendapatkan adanya indikasi bahwa bearish momentum sudah start untuk berkurang, maka yang saya expect terjadi dalam beberapa minggu ke depan untuk Cardano adalah semacam pullback ke atas gitu ya. Pullbacknya mulai dari mana? Area range-nya adalah di sekitaran 0,22 sampai 0,178 sampai 17. Ini adalah range-nya. Ini adalah range yang cukup besar. Makanya ini adalah cocok untuk swing trade guys, bukan untuk scalping gitu ya. Ini untuk swing trade. Dan dari sini saya rasa kita akan bisa kembali pullback minimal ke sekitaran area trendline. Oke, jadi ini adalah peluang bagi saya gitu ya. Dan dari sana baru kita akan lihat lagi apakah gimana kondisi Bitcoin dan kawan-kawannya juga gitu ya, karena kita tidak bisa pungkiri sampai sekarang altcoin juga masih akan sangat bergantung pergerakannya kepada Bitcoin. Tetapi dengan adanya indikasi seperti ini, saya rasa at least kita bisa pullback lah ke arah trendline di sini. Tetapi untuk long termnya tentunya selama kita tidak mampu reclaim di atas area yang saya highlight di sini, maka semua yang terjadi di sini sekali lagi hanya bentuknya kita asumsikan sebagai bearish retest dan kemudian kita akan kembali start membuat lower low baru sebelum pada akhirnya mungkin kita akan mencapai bottom bear market dan start untuk building momentum lagi ke atas. Dan ketika kita udah mampu break di atas area yang saya highlight di sini, dari sini mungkin kita akan melihat pergerakan yang lebih sustain ke atas dari Cardano. Baru dari sana mungkin kita bisa membicarakan soal target-target berikutnya, mungkin nyampe-nya ke sekitaran 0,77, kemudian $1, atau bahkan bisa sampai $1,5. Begitu ya. Jadi saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Jadi untuk rangkumannya saja untuk teman-teman yang investor dan mencari target price untuk start melakukan akumulasi lebih heavy, mungkin di sekitaran 0,17 sampai 0,18 itu bisa start. Kemudian 0,1 adalah yang berikutnya. Kalau untuk teman-teman yang trader, bagi saya sekali lagi ini adalah peluang untuk swing long di sekitaran area 0,2 sampai 0,17 dan menargetkan minimal ke sekitaran area trendline. Mungkin teman-teman bisa cari konfirmasinya di time frame yang lebih kecil, mungkin di 1 hour chart. Kalau misalnya teman-teman ada temukan sebuah pattern, misalnya ada falling wedge kah, atau misalnya ada double bottom atau triple bottom. Dari sana mungkin teman-teman bisa manfaatkan juga untuk masuk swing long-nya. So, saya rasa itu aja guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai dan see you in the next video. Sekali lagi, untuk teman-teman yang sedang mencari platform untuk dapat trading di semua aset kelas, teman-teman bisa lihat di sini Mitrade.
menyediakan fitur tersebut, di mana kalian bisa trading di forex, komoditas, saham, indeks, maupun kripto. Sehingga kalau ada kesempatan atau setup di aset kelas manapun, kalian tidak akan ketinggalan dan langsung bisa manfaatkan dengan hanya satu platform ini. Kebetulan juga mereka lagi ngadakan event, di mana kalian ketika menjadi pengguna baru juga berkesempatan memenangkan reward hingga 1,5 juta rupiah hanya dengan deposit minimal $50 saja guys. Dan kalau misalnya kalian memenuhi volume trading tertentu, kalian berhak mendapatkan reward hingga jutaan rupiah. So, tunggu apa lagi kalau misalnya kalian tertarik? Link pendaftarnya sudah ada di di kolom description box di bawah. Tinggal klik dan kemudian kalian deposit minimal $50 dan langsung bisa trading. Oke? See you in the next video guys. Bye-bye.